ngajakin teman-teman untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR kode dengan bantuan mama papa. Dan ini adalah WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau minta didoakan. Jangan lupa follow Instagram dan Facebooknya Life Kids, serta subscribe channel YouTube-nya Life Kids ya teman-teman. Bagi mama papa yang belum bergabung di WA grupnya kelas Life Kids, yuk segera bergabung, hubungi LK. Sekian kisah hari ini. God bless you. Teman, sebelum kita beribadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih karena pada pagi ini kami bisa beribadah untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan, berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir pada online ini. Lalu terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hai, nama aku Ignacio. Saat ini aku berada di Pratama 3 Life Kids. Aku senang sekali berada di Pratama 3 Life Kids karena seru, Cici Kokonya baik, dan aku sudah tidak sabar ke kelas Madya. Happy Sunday. God bless you. Dadah. Apa kabarnya? Semoga semua baik-baik saja ya. Aku ingin menceritakan kesan-kesanku selama berada di kelas Pratama. Aku senang selama di kelas Pratama karena aku bisa memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Cici dan Koko dengan cara yang menarik, sehingga imanku terus bertumbuh. Aku juga senang sebentar lagi akan naik ke kelas Madya. Oh ya, aku juga ingin berterima kasih kepada Cici dan Koko yang telah membimbingku selama di kelas Pratama. Tuhan Yesus memberkati ya. Selama ikut kelas sekolah minggu Pratama, senang karena Cici Koko mengajar dengan baik, ramah dan sabar dalam menghadapi keributan dan kenakalan saya dan teman-teman sama di kelas. Saya juga berterima kasih kepada Cici dan Koko karena telah mengajari saya dan teman-teman untuk lebih memahami firman Tuhan. Saya juga senang karena ketemu banyak teman-teman yang berbeda sekolah. Perasaan saya naik kelas sekolah minggu Madya senang karena ketemu Cici dan Koko serta teman-teman sekolah minggu yang baru. God bless you semuanya. Nama aku Oisa dari Life Kids kelas Pratama 3. Kesan-kesanku selama di Life Kids, Cici Koko baik-baik, teman-teman juga asik. Aku semakin mengerti firman Tuhan. Pokoknya seru deh. Perasaanku mau naik ke kelas Madya, deg-degan dan pokoknya nggak sabar gitu deh. Semoga corona bisa cepat pergi supaya bisa seru-seruan lagi sama teman-teman Life Kids, memuji Tuhan dan belajar tentang firman Tuhan. Kamu, ayo ikut Life Kids. God bless you. Iya, selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa lagi di ibadah online kelas Pratama. Tadi kita sudah dengarkan perasaan, terus kesan dari teman-teman kalian kelas Pratama yang akan naik di kelas Madya di bulan Februari nanti ya. Jadi, wah, banyak yang nggak sabar juga mau naik ke kelas Madya. Mungkin adik-adik di rumah juga yang juga akan naik ke kelas Madya udah gak sabar nih mau naik ke kelas Madya ya. Kita harus tetap semangat ya adik-adik. Makin naik levelnya, kita harus tambah semangat, tambah sukacita, tambah rajin memuji Tuhan, tambah rajin ibadah. Jangan sampai kendor ya adik-adik. Juga adik-adik yang masih nih di kelas Pratama, tetap semangat ya. Dan kalian siap-siap menyambut juga adik-adik kalian nih dari anak-anak untuk naik ke Pratama ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Sudah siap belum? Bangkit berdiri. Kita menyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari
kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Udah siap? Kita siapkan hati kita. Kita siapkan juga Alkitab kita, catatan kita, supaya kita dapat benar-benar sungguh fokus mendengarkan firman Tuhan. Kita mau belajar satu lagu baru ya adik-adik. Judulnya Ubahku. Biarlah Roh Kudus masuk dalam hati kita dan mengubah setiap kehidupan kita. Buka hatiku, biarlah Roh-Mu dalamku. Ku perlu Kau setiap waktu untuk mengubah hidupku. Ku buka hatiku, biarlah Roh-Mu dalamku. Ku perlu Kau setiap waktu untuk mengubah hidupku. Ku rasakan kehadiran-Mu, Roh Kudus jamah hidupku. Lembutkan dan bentuk hatiku, jadikan hidupku baru. Kita katakan sekali lagi adik-adik, dengan iman percaya kita mau Roh Kudus mengubah segala kehidupan kita. Ku buka hatiku, biarlah Roh-Mu dalamku. Ku perlu Kau setiap waktu untuk mengubah hidupku. Ku rasakan kehadiran-Mu, Roh Kudus jamah hidupku. Lembutkan dan bentuk hatiku, jadikan hidupku baru. Ku rasakan kehadiran-Mu, Roh Kudus jamah hidupku. Lembutkan dan bentuk hatiku, jadikan hidupku baru. Jadikan hidupku baru. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan dan berkati Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dengan Cici Rika pada pagi hari ini. Nah adik-adik, firman Tuhan kita hari ini itu akan kita belajar dari kitab Matius 4 ayat 18 sampai dengan 22. Judulnya adalah Tuhan Yesus memilih para penolongnya. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus hidup di dunia, Tuhan Yesus tahu adik-adik bahwa dia tidak akan selama-lamanya hidup di dunia. Oleh karena itu, Tuhan Yesus memilih 12 orang untuk menjadi penolongnya. Nah, adik-adik, 12 orang ini, mereka berasal dari pekerjaan yang berbeda-beda adik-adik. Ada di antara mereka yang berasal dari pekerjaan sebelumnya adalah nelayan. Ada juga di antara mereka yang pekerjaan sebelumnya itu adalah pemungut cukai. Dan juga ada beberapa mereka juga yang pekerjaannya berbeda lagi. Nah, adik-adik,
Yuk kita dengerin ceritanya. Suatu ketika Tuhan Yesus berjalan mengelilingi Danau Galilea, dia melihat ada 2 orang nelayan sedang berlayar untuk menjala ikan. Nah, nama kedua orang itu adalah Simon Petrus dan Andreas. Simon Petrus dan Andreas sudah berusaha untuk menjala ikan. Mereka berlayar semalaman, tetapi mereka menyadari bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa di dalam jalannya. Nah, untuk itu mereka memutuskan untuk mereka kembali ke pantai. Nah, ketika mereka kembali ke pantai, adik-adik, Tuhan Yesus naik ke atas perahu mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka untuk mereka pergi menjala lagi. Nah, sebenarnya adik-adik, Simon Petrus merasa bahwa usahanya untuk menjala ikan itu sudah tidak menghasilkan apa-apa gitu, tetapi karena dia melihat bahwa dia disuruh oleh Tuhan Yesus, maka Petrus dan Andreas memutuskan untuk dia kembali berlayar. Nah, adik-adik, sesuatu terjadi ketika mereka berlayar bersama Tuhan Yesus. Mereka menebarkan jala mereka dan mereka merasa, adik-adik, bahwa ada banyak sekali ikan di dalam jala mereka. Nah, lalu mereka melihat jala mereka dan wow, ternyata jala mereka penuh dengan ikan. Nah, lalu mereka kembali ke pantai. Nah, adik-adik, ketika mereka kembali di pantai, Simon Petrus merasa bahwa dia adalah manusia yang berdosa. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah manusia berdosa. Tapi apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan Yesus malah berkata kepadanya, "Ikutlah aku, maka aku akan menjadikan engkau menjadi penjala manusia." Adik-adik, penjala manusia bukan berarti mereka menebarkan jala lalu mereka menangkap manusia, bukan seperti itu ya adik-adik. Nah, tetapi penjala manusia yang dimaksud Tuhan Yesus di sini adalah Petrus dan Andreas dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penolongnya, untuk membantu Tuhan Yesus memberitakan Injil, membawa orang-orang yang belum mengenal Tuhan untuk mereka mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Nah, adik-adik, Simon Petrus dan juga Andreas, mereka bersedia adik-adik untuk mengikuti Tuhan Yesus, lalu mereka pergi mengikuti Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus pun melanjutkan perjalanannya. Tidak jauh dari sana, dia melihat ada 2 orang nelayan yang lain, yaitu Yakobus dan Yohanes. Lalu Tuhan Yesus pun mengajak Yakobus dan Yohanes untuk bersama-sama dengan dia menjadi penjala manusia. Dan Yakobus dan Yohanes berjalan mengikut Yesus, dan mereka melanjutkan perjalanannya bersama-sama dengan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Lalu Tuhan Yesus pun adik-adik melanjutkan perjalanannya ke tempat yang lain, dan di sana pun dia bertemu dengan beberapa orang yang akhirnya diajak oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penolongnya. Jumlah semua murid Yesus yang menjadi penolongnya adalah 12 orang. Adik-adik, murid itu sama dengan pengikut. Tuhan Yesus membutuhkan murid-murid atau pengikut-pengikut untuk menolong dia memberitakan Injil, untuk membuat orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus menjadi mengenal Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya dari latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang berasal dari nelayan, ada juga di antara mereka yang sebelumnya bekerja sebagai pemungut cukai, dan juga pekerjaan yang lainnya. Nah, adik-adik, sampai sekarang pun Tuhan Yesus masih memanggil orang-orang untuk menjadi penolongnya. Ada mereka yang dipanggil untuk menjadi pendeta, ada di antara mereka yang dipanggil untuk menjadi ahli agama, dan juga yang lain-lainnya. Nah, adik-adik, semua kita juga dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Penjala manusia ini bukan berarti ya adik-adik kita ditangkap menggunakan jala, bukan seperti itu. Tetapi yang dimaksud Tuhan Yesus menjadi penjala manusia adalah kita menolong orang lain, membawa orang lain mengenal Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, mungkin adik-adik juga ingat ya, kalau misalnya adik-adik juga saat ini juga berdoa buat oikos adik-adik. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk adik-adik menjadi penjala manusia. Karena Tuhan tidak pernah melihat usia seseorang untuk menjadi penjala manusia. Tuhan juga tidak pernah memilih orang-orang tertentu dari pekerjaan tertentu untuk menjadi penjala manusia. Tetapi Tuhan mau kita semua sebagai anak-anaknya, kita semua menjadi penjala manusia. Sekarang Cici mau tanya, siapa di sini di antara adik-adik yang sudah hafal nama ke-12 murid Yesus? Boleh angkat tangannya?
Wah, ternyata cukup banyak ya adik-adik yang sudah tahu nama ke-12 murid Yesus. Yuk kita mau sama-sama sebutkan ya. Yang pertama, Simon Petrus. Nah, lalu setelah Simon Petrus ada siapa lagi adik-adik? Ya benar, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes, ada Filipus, Thomas, Matius, Tadeus, Yakobus anak Alfeus, Simon Selot, Yudas, dan Bartolomeus. Jadi total semuanya ada berapa adik-adik? 12 orang murid Yesus. Ada lagunya loh adik-adik, 12 murid Yesus. Yuk kita nyanyiin bareng-bareng. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Kita ulangi satu kali lagi ya, supaya lebih hafal nama murid-murid Yesus ini. Siap adik-adik? Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus, 12 murid Yesus. Yeay! Nah adik-adik, bagaimana caranya kita bisa menjadi penjala manusia? Ada beberapa cara. Yang pertama, dengan kita memberikan kesaksian mengenai kasih Tuhan yang sudah kita alami di dalam kehidupan kita. Adik-adik bisa menceritakan bagaimana Tuhan Yesus sudah menolong kalian di dalam menjalani kehidupan kalian. Nah, lalu yang kedua, adik-adik bisa berdoa buat mereka, dan juga adik-adik juga bisa mengajak mereka ikut ibadah online Life Kids. Nah, dari situ mereka bisa mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik juga bisa memberikan teladan melalui perkataan dan perbuatan adik-adik, sehingga teman-teman adik-adik ataupun saudara adik-adik yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa melihat bahwa adik-adik berbeda dengan yang lainnya, karena perkataan dan perbuatan adik-adik menunjukkan kasih Tuhan di dalam kehidupannya adik-adik. Teman-teman, sekarang saatnya kita belajar ayat hafalan. Ayat hafalan kita Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita ulangi sekali lagi ya. Matius 4 ayat 19. Ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Kita hafalkan dan kita simpan di dalam hati ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita mau tutup firman Tuhan kita dengan doa bersama-sama. Ya, kita minta Tuhan Yesus menolong kita, memberikan keberanian buat kita untuk kita mau dan kita bisa menjadi penjala manusia. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami mau menjadi penolong-Mu Tuhan, kami mau Tuhan menjadi orang-orang Tuhan yang menceritakan tentang Engkau Tuhan kepada teman-teman kami, kepada saudara-saudara kami Tuhan yang belum mengenal Engkau. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan keberanian buat kami untuk kami bisa bersaksi, dan Tuhan juga tolong kami Tuhan, berikan kami juga kerajinan untuk kami juga mau tetap berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa biar firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini itu boleh akan selalu kami ingat, dan kami juga boleh akan selalu menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, nanti hari Kamis jam 10 WIB akan ada Living Word Kids di YouTube channel dan sosmed Life Kids.
jadi jangan sampai ketinggalan ya. Untuk minggu ini kita juga ada gamesnya. Cari 5 nama murid Yesus yang ada di dalam kotak acak huruf yang nanti akan di-share di WA grup kelas masing-masing dan juga di medsos Live Kids. Seperti biasa, hasilnya bisa di-upload ke medsos Mama Papa dan jangan lupa tag dan mention kita. Terima kasih, sekian info untuk hari ini. Sampai bertemu lagi minggu depan adik-adik. God bless you all.